mau bertanya silahkan. Nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, kalau di sini ada yang jadi guru jangan mukul murid ya. Muridnya ingat sepanjang masa. Waktu saya kelas 1 SD saya pernah ditampar. Wah itu sedih sekali. Anak kelas 1 SD itu kecil sekali loh. Dan saya waktu kelas 1 SD itu saya kurus sekali, saya dipanggil ayam kampung. Iya. Setiap tetangga datang itu pasti bilang, aduh anaknya kurus sekali seperti ayam kampung. Terakhir mama saya malu. Jadi saya kalau dimasakin itu disuruh makan banyak-banyak. Saya kelas 5 SD saya langsung kembang. Aduh itu karena doa tetangga itu. Ini anaknya ayam kampung, ayam kampung. Bertahun-tahun saya dipanggil ayam kampung. Waktu saya kelas 1 SD, saya pernah sakit 4 hari tidak datang ke sekolah. Saya sekolah di kota Medan, sekolah swasta yang bagus. Bisa dikatakan di saat itu, kalau sekarang sekolah sudah banyak. Mungkin top 3 sekolah swasta terbaik di kota Medan. Uang sekolahnya juga mahal top 1, tapi kualitas top 3, tidak seimbang. Tapi dekat rumah. Nah, waktu itu 4 hari saya tidak masuk sekolah, beneran karena demam. Anak kelas 1 SD masih kecil. Begitu saya masuk ke sekolah, wali kelasnya nanya. Kalau anak 1 SD kan wali kelas itu megang banyak pelajaran. Mate ya ibu itu, ini ya ibu itu, semua ibu itu. Guru lain itu sedikit. Jadi saya datang. Gurunya galak, beneran galak. Gurunya umat Buddha juga. Mungkin nanti nonton video ini juga. Mungkin enggak ya. Gurunya umat Buddha juga. Kamu kenapa nggak datang 4 hari? Saya masih anak kecil kelas 1 SD, menjawab dengan polos. Sakit bu, langsung ditampar. Begitu jawab sakit, tamparan itu tiba. Sakit bu, langsung ditampar. Anak kelas 1 SD. Tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Tidak tahu juga kenapa ibu itu nampar saya juga tidak ngerti. Untung saya rada bandel ya, ditampar yang masih tahan. Bukan anak yang cengeng, tapi anak yang bandel gitu ya. Dia jadi tampar ya sudah gitu. Tapi itu yang membekas. Nah, mungkin bagus juga saya ceritakan ini untuk topik kita hari ini. Bapak Ibu kalau di kehidupan masyarakat ya, marah, ya kesal, ya benci, ya janganlah menjati orang lain. Kadang kata maaf itu tidak bisa memperbaiki. Mungkin orang itu memaafkan, tapi dia ingat sampai akhir hayat. Saya juga tidak pendendam, bukan sengaja saya ingat-ingat, enggak. Tapi memang yang memori itu ya memang nggak hilang gitu. Ya, ini cerita-cerita ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, tidak apa-apa. Ya, silahkan. Ini ada yang bertanya melalui YouTube. Coba silahkan. Dari Romo Wirakusalo. Saat ini saya setiap pemeriksaan kesehatan di poliklinik, saya merasa jantung saya ritmenya tidak teratur. Saya mau bertanya, solusi apa yang harus saya lakukan? Solusinya cari dokter spesialis jantung. Ini benar. Ini jawaban yang benar. Kenapa? Karena masalah jantung itu serius. Masalah jantung itu serius. Jadi kalau Bapak itu cek ritme jantungnya tidak bagus ya, pergi ke dokter spesialis jantung, nanti akan dites berbagai macam tes. Salah satunya namanya tes ritme jantung. Bentuknya itu kayak grafik-grafik begini. Kita orang awam kita nggak akan ngerti bacanya, grafik-grafik begini. Tapi mereka dokter spesialis jantung, begitu lihat grafik itu ketahuan semuanya. Nah, jadi cukup baik Bapak itu cek dulu ke dokter spesialis jantung, lakukan beberapa tes. Itu saran pertama. Kalau nanti ternyata secara fisiologi atau secara badaniah tidak ada penyakit sama sekali, nah baru dia boleh ikut retreat meditasi agar menjadi tenang. Kalau masa pandemi tidak bisa ikut retreat bagaimana? Boleh. Kalau orangnya di Solo ya ikut meditasi, latihan meditasi hari Selasa dan Jumat. Kalau orangnya di Solo.
Kalau orang yang tidak di Solo bagaimana? Ikut pelajaran tentang meditasi yang ada di YouTube. Bahkan beberapa retreat itu, misalkan Bante Damadiro ngajar retreat atau Bante Santa Cito ngajar retreat, semua pelajaran sepanjang retreat itu direkam. Ya, jadi boleh ikut cara meditasi yang diajarkan para biku yang rekamannya ada di YouTube. Kalau dia seneng baca buku, boleh juga baca buku. Saya boleh menyarankan buku Achan Brahm. Judulnya Super Power Mindfulness. Cari buku itu, belajar meditasi dari buku itu. Itu saran saya ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Atau ada yang mau nanya sama Nera? Atau sama Nera mau nanya? Tadi saya pas mau berangkat itu ada WA saya, WA grup meditasi Surabaya. Dia menanyakan apa bedanya Dhammanupassana dengan Dhamma Wicaya. Saya belum bisa jawab, baru cari-cari apa bedanya Dhammanupassana dengan Dhamma Wicaya. Tidak gampang. Tidak gampang. Minum dulu. Pertanyaannya sulit. Tambah energi dulu. Dhammanupassana itu punya beberapa penerjemahan. Itu bagian dari 4 perenungan di Satipatthana. Beberapa biku, beberapa guru menerjemahkannya berbeda. Saya menggunakan pemahaman Dhammanupassana itu adalah perenungan terhadap Dhamma. Sesederhana itu. Karena biasanya saya tidak mau menggunakan apa yang rumit. Tapi kalau kita dengan perlahan membaca apa yang disarankan oleh Sang Buddha, yaitu memang perenungan terhadap Dhamma itu sendiri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara setelah hari ini ikut kelas Dhamma, pulang direnungkan, itu Dhammanupassana. Itu Dhammanupassana. Merenungkan kembali apa yang kita pelajari ke dalam mungkin kehidupan sehari-hari kita dan sebagainya dan sebagainya. Dhamma Wicaya itu penganalisaan Dhamma yang mendalam. Jadi menganalisa Dhamma dengan lebih mendalam. Saya pikir ketika kita melakukan Dhamma Wicaya, kita juga melakukan Dhammanupassana. Jadi meneliti, menganalisa bulir-bulir Dhamma itu ya bagian dari perenungan itu sendiri. Dan memang di dalam kosakata Dhamma tidak jarang satu makna itu punya beberapa penerjemahan. Seperti Sang Buddha kadang dipanggil Sang Tathagata, kadang Sang Bhagawa, dan yang lainnya dan yang lainnya. Kemudian pencapaian Nibbana kadang disebut Hinasawa, kadang disebut pencapaian Asawakayanyana, dan yang lainnya dan yang lainnya. Nah, kalau penerjemahan yang pas, Dhammanupassana adalah perenungan terhadap Dhamma. Dhamma Wicaya adalah investigasi kepada Dhamma. Kalau kita menerjemahkan secara bulat-bulat, kelihatan bahwa Dhamma Wicaya itu lebih serius begitu ya. Tapi saya pikir dua bagian yang sama. Tapi untuk makna yang lebih akurat, mungkin kita perlu buka buku Kamus Pali atau buku tentang etimologi Pali.
Dan itu ya tidak gampang. Nanti kalau saya menemukan jawaban yang lebih lengkap, ya, saya sampaikan lagi. Ya, tapi Dhamma Nupassana itu perenungan terhadap Dhamma. Dhamma Wicaya, investigasi kepada Dhamma. Terima kasih pertanyaannya. Kita masih ada 5 menit. Mau bertanya silakan ya, Ibu silakan. Sampai saya mau tanya, setelah kita meninggal dunia, menurut ajaran agama Buddha kita kan langsung bereinkarnasi ya. Nah, itu setelah meninggal langsung bereinkarnasi atau bagaimana? Atau ada jeda atau bagaimana? Kalau dalam keyakinan Theravada tidak ada jeda. Begitu meninggal di sini, kesadaran kita lenyap di sini, kesadaran kita sudah muncul di alam berikutnya. Bahkan kalau seseorang misalkan meninggal tapi lantas dia terlahir menjadi makhluk peta atau hantu di ruangan ini juga, yang terjadi adalah kesadaran dia sebagai kehidupan ini lenyap, muncul kesadaran baru yang kebetulan di tempat itu juga tanpa ada jeda sedikit pun. Jadi kelahiran berikutnya itu atau yang kita sebut punarbawa atau reinkarnasi tadi tanpa jeda. Ada keyakinan lain, sama-sama agama Buddha, karena tadi pertanyaannya agama Buddha. Kalau di dalam Tipitaka Pali, Sutta Pali, jawabannya demikian, tidak ada tambahan, tidak ada jeda. Tetapi di dalam ajaran misalkan Mahayana dikatakan ada alam antara, tetapi itu tidak digambarkan di dalam kitab Sutta Pali. Biasanya itu digambarkan di dalam kitab tafsir. Ada alam antara, jadi antara bawah yang dikatakan 49 hari. Makanya ada upacara 49 hari. Kalau keyakinan saya tidak ada jeda. Kenyataannya bagaimana? Harus meninggal dulu saya baru bisa melapor. Kalau bisa melapor. Nanti saya kasih mimpi ke Romo Joni. Lantas Romo dapat mimpi, Romo tidak ada jeda, Romo. Harus disampaikan. Saya sudah tidak bisa mimpi. Romo Joni sudah tidak bisa bermimpi, sudah arahan. Tapi kalau dua kaget masih. Kalau di door masih kaget ya. Untung kriterianya 2 ya. Jadi kalau ada yang nanti yang mengaku tidak lagi bisa bermimpi, terpaksa kita kejutkan. Ya. Kembali di dalam Tripitaka tidak ada jeda. Habis di sini, muncul di sana. Demikian. Kecuali sudah mencapai arahat. Seorang arahat ketika hancurnya tubuh, dia mencapai nibbana, dikatakan padam, sudah tidak terlahir lagi dimanapun. Seorang arahat itu padam, seperti api yang padam. Ketika api itu padam, kita tidak bisa nanya api itu ke barat, timur, selatan atau utara, tetapi ya kita katakan api itu padam. Seorang arahat itu dikatakan padam. Loh, kenapa demikian? Nah, ini penjelasan singkatnya. Karena ternyata lahir mati yang kita jalani, yang kita sebut samsara ini hanyalah seperti mimpi belaka. Tetapi kita tidak pernah bisa bangkit, tidak bisa pernah sadar dari keadaan bermimpi ini. Persis seperti ketika kita malam tidur bermimpi, kalau dalam mimpi ketemu saya, terus saya bilang, Bu, ibu sedang bermimpi, lah ibu tidak akan percaya sampai ibu bangun, betul ya? Tapi begitu bangun, cuma mimpi. Jadi sekarang Sang Buddha menggambarkan seluruh kehidupan samsara ini seperti halnya mimpi. Beliau menggunakan kata-kata Pali yang lebih mendalam.
Winyana itu adalah permainan dari kehidupan, itu adalah permainan dari winyana dan nama rupa. Bagi orang yang paham bahasa Palinya ini, kehidupan adalah permainan dari winyana dan nama rupa. Artinya kehidupan ini adalah permainan dari kesadaran dan batin jasmani. Nah, rumit memang, lebih kurang begitu. Tapi kalau kita sederhanakan, kehidupan ini hanya seperti mimpi belaka. Nah, ketika kita bangun dari mimpi, mimpi itu padam. Seorang arahat yang telah menyadari bahwa ini hanyalah permainan mimpi belaka, ketika mereka hancurnya tubuh, sudah padam. Begitu. Pasti setelah saya jelaskan ini tetap bingung. Tidak apa-apa. Iya, bingung Ustaz. Segeralah mencapai arahat. Nanti bisa memahami yang dimaksud. Nah, bahkan kata Buddha itu sendiri artinya yang telah sadar. Jadi kalau ada yang tanya Buddha artinya apa? Secara harafiah artinya yang telah sadar, yang bangun dari asawa, mimpi, pikiran yang bocor, tidak terkendali, tidak pernah habis, hanyut, bocor terus, seperti halnya mimpi. Mati di sini, lahir lagi. Mati di sini, lahir lagi. Coba nanti renungkan sedikit. Pas kita lahir, kan tahu-tahu ada ya. Nah, kita juga nggak tahu kenapa di sini gitu. Terus kita jalani hidup ini. Sekarang sudah terlewati beberapa puluh tahun. Coba flashback 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kadang-kadang terasa seperti mimpi yang lewat ya. Demikianlah kehidupan. Bagaimana Bante supaya saya bisa bangun dari mimpi yang tidak habis-habis ini? Rajin bermeditasi. Hadir hari Selasa jam 7 malam, Jumat 7.30. Memang harus sedikit dipaksa ini, karena meditasi sulit, jadi tak paksa-paksa gitu. Gak lama meditasinya, 40 menit. Nah, paling kalau ditambahin setiap minggu ditambahin beberapa menit, tapi ya lebih kurang 40 menit. Sampai yang cedera nanti kan. Kemungkinan kalau kita sudah kematian ada jeda itu nanti. Jeda ini kan lahir langsung seorang seperti Theravada. Kemudian dari makhluk itu mungkin dia mati lagi juga bisa kan? Bisa. Jadi makanya kan ada jeda 49 itu siapa tahu nanti 40 atau 49 dia mati langsung lahir jadi manusia atau makhluk lain. Sangat bisa. Bahkan anak bayi yang hanya terlahir 1 menit ada, ya, baru Pengertiannya kan seperti itu. bisa jadi. Tetapi penjelasan itu tidak ada di Tipitaka. Ini pemikiran kita untuk memahami kedua konsep yang berbeda itu. Karena di dalam Tipitaka Pali kata 49 hari juga nggak ada gitu. Hanya dikatakan Kalau lahir spontan. Kalau di Tibetan Buddhis ada namanya Bardo. Bardo ya. Bardo Totu. Saya pernah dengar. Bardo Totu yang 49 hari. Dalam antara. Alam antara. Nah, itu ada di kitabnya yang di kelompok Tibet itu disimpan, itu harus baca paritanya dari tanaman itu kan. Itu dibaca 49 hari. Ada buku yang sangat terkenal ya. Judulnya Buku Tentang Kematian. Dulu saya baca, sudah lupa semua isinya. Sudah lama sekali saya baca, 12 tahun yang lalu mungkin. Judulnya Buku Tentang Kematian, terbitan Ehipasiko. Tapi itu bukan Theravada. Tapi tidak terlalu masalah. Masalah kematian ini tidak begitu krusial. Nanti mati bagaimana ya kita jalani dah. Pertanyaan kedua kan. Boleh. Tadi Bante mengatakan winyana, nama dan rupa. Padahal winyana sendiri bagian dari nama. Iya. Betul. Penjelasannya bagaimana? Tidak tahu. Tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Nah, ini juga selalu jadi perenungan. Ya. Ada yang mengatakan di dalam nama itu winyana muncul duluan,
baru yang lainnya. Kalau secara logika kita berpikir ya bisa demikian. Setelah muncul winyana, baru diikuti oleh sanya, wedana, kemudian sangkaras. Secara logikanya urutannya akan begitu. Tetapi kenyataannya batin kita tuh begitu cepat. Kalau mau dicari siapa duluan, ya semuanya seperti muncul secara barengan gitu. Tetapi ini logika saya. Kalau logika saya bisa saja salah. Kalau kita mau cek dengan baik, ya harus investigasi dari sutta secara perlahan. Tapi kalau dari pemikiran saya, bahkan di dalam Tripitaka itu ada makhluk yang hanya tersisa winyana. Pernah dengar? Brahma yang terakhir seperti batu yang tidak ada winyana. Iya ya. Nanti saya cari tentang itu. Kenapa dikatakan kehidupan itu adalah permainan dari winyana dan nama rupa. Padahal di dalam nama itu ada winyana. Nanti kita cari. Kalau ketemu disampaikan minggu depan. Kalau ketemu. Kalau tidak ketemu ternyata itu ya tidak gampang. Boleh. Itu makhluk Brahma yang tanpa winyana itu ada di komentar atau ada di Pitaka? Tidak tahu saya. Nanti coba cek di Sutta Sentral. Ada pertanyaan biar tambah sulit ini, Pak. Biar tambah musik. Betul. Nanti minggu depan kita meditasi saja Pak Bekti. Dhamma kelasnya tutup. Sulit ini, minum jahe dulu. Tapi tidak apa-apa. Kan praktek Dhamma Wicaya. Betul. Karena begini, saya selalu membagi pengetahuan Dharma itu menjadi dua. Kalau saya pribadi, yang krusial dan tidak krusial. Artinya bagaimana? Kalau yang krusial ini yang membawa pada pencapaian kearahatan. Contohnya di dalam sutta itu, Pancawagya Bhikkhu hanya mempelajari Dhammacakkappavattana Sutta dan Anattalakkhana Sutta, selesai. Mereka sudah arahat. Ini pengetahuan yang membawa pada pencapaian kesucian. Tetapi masih banyak sekali bagian dari agama Buddha yang bukan bagian krusial sebenarnya. Misalkan siapa nama ibu Pangeran Siddhartha. Kalau kita lupa ya juga tidak apa-apa gitu. Itu bagian yang tidak krusial. Seperti juga pembahasan mengenai kematian. Karena kita juga nggak tahu nanti bagaimana terjadinya. Nah itu bukan bagian yang krusial. Tapi kalau ingin diketahui ya sangat baik. Hanya sejauh ini saya belajar dengan cara yang sangat sederhana. Dan saya selalu berusaha menyederhanakan yang rumit. Kadang terlalu rumit juga tidak saya baca. Saya kembali ke bagaimana agar kita bisa mencapai adosa, aloba, amoha. Bahkan beberapa pembelajar akademi itu menghabiskan seluruh hidupnya untuk menguasai seluruh ajaran Buddha, kata-kata, tika, dan sejarah dan semuanya, nggak bisa-bisa. Itu yang digambarkan dalam buku Acanca, biku yang terlalu banyak belajar. Saya biku yang kurang belajar, tapi tidak bagus juga kurang belajar. Ya, tetapi memang kebanyakan saya fokus ke apa yang membawa pada kelenyapan kotoran batin. Lebih kurang seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Apakah ada tentang teori evolusi yang
dikeluarkan Buddhis, bahwa diturunkan Adam dan Hawa. Diturunkan apa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Kalau di Buddhis penjelasannya bagaimana? Kalau tentang evolusi tidak ada. Di dalam ajaran Buddha tidak ada ajaran evolusi. Hanya beberapa pemikir modern saat ini, ada beberapa yang mau menjelaskan ajaran Buddha dengan teori evolusi. Itu hak mereka. Itu hak mereka, tapi di dalam ajaran Sang Buddha tidak membahas mengenai evolusi. Kalau kita sendiri mau mencampur-campurnya, yaitu hak setiap orang untuk berpikir dan berpendapat. Jadi seperti ada satu penjelasan yang sangat baik dari seorang biku di Thailand, namanya Achan Payutto. Nah, beliau menjelaskan demikian. Apakah ajaran Buddha itu filosofi? Apakah ajaran Buddha itu adalah teologi? Ataukah ajaran Buddha itu way of life, jalan hidup? Beliau menjawab demikian. Biarkanlah mereka para teologi menilai sendiri apakah ajaran Buddha ini teologi atau bukan teologi bagi mereka. Biarkanlah para pembelajar filosofi mengukur sendiri apakah ajaran Buddha adalah filosofi ataukah bukan filosofi bagi mereka. Karena kan yang punya alat ukurnya mereka sendiri gitu. Nah, dan biarkanlah seseorang berpikir ajaran Buddha itu way of life atau bukan way of life menurut pandangan mereka. Tetapi Dhamma Vinaya adalah Dhamma Vinaya. Artinya beliau tidak mau membuat deklarasi juga Dhamma Vinaya atau ajaran Buddha itu filosofi. Karena kalau begitu kita mendeklarasikan Dhamma Vinaya sebagai filosofi, begitu banyak ajaran Sang Buddha itu menjadi disempitkan. Dan juga bagaimana ketika kita mengatakan ajaran Buddha adalah teologi, maka akan ada pengukuran-pengukuran secara teologi. Nah, evolusi itu sendiri, teori evolusi itu adalah teori sains, teori yang dipopulerkan oleh Darwin, seorang ahli biologi. Nah, itu beda zaman jauh sekali. Dan Sang Buddha memang tidak pernah membahas mengenai evolusi. Demikian ya, lebih kurangnya. Tadi yang apa Pancawakya Bhikkhu tadi itu apa dapat pencerahannya itu? Dua sutta, Oh, dan itu. Dhammacakkappavattana Sutta dan Anatta Lakkhana Sutta. Yang satu mengenai 4 kebenaran mulia, satu lagi tentang anatta. Ada di Parita Biru. Kalau yang 8 jalan mulia itu? Ada di dalam 4 kebenaran mulia, bulir yang terakhir. Jalan Jadi, mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu bukan satu-satunya ya cara untuk mencapai kesucian. Kan itu dulu kalau nggak salah ada kelompok yang memperdebatkan itu. Kalau nggak melakukan jalur 8 jalan tadi, berarti ya, itu bukan Buddhis. Saya pikir semua praktek dhamma yang kita praktekkan akan jatuh kembali ke jalan mulia berunsur 8. Karena jalan mulia berunsur 8 itu saking generalnya, ya meliputi seluruh ajaran Sang Buddha. Seperti begini, kita belajar tentang hukum Kamawipaka, itu masuk di pandangan benar Samadhi. Kita belajar tentang anicca dukkha anatta, masuk ke Samadhi. Samadhi itu bulir pertama, jalan mulia berunsur 8. Kita belajar paticca samuppada, masuk ke Samadhi. Kemudian kita mulai mempraktekkan apa yang kita pelajari, pandangan pikiran kita mulai berubah, ucapan kita menjadi baik, kita praktek sila, semuanya ada di dalam. Oh, oke. Mungkin gini, Pak. Maksud saya untuk mencapai ke arahatan itu tadi, apakah harus itu ataukah bisa spontan? Saya juga agak terlalu ingat, tapi dulu ada suatu perdebatan yang sengit mengenai itu bahwa oh ini bisa dibilang arahan nggak kalau nggak lewat 8 jalan mulia tadi gitu kan? Kalau digambarkan oleh Sang Buddha sendiri,
ada kitabnya namanya Maha Catari Saka Sutta, Majjhima Nikaya 117. Nanti kalau kita buka boleh dicek. Sang Buddha menjelaskan bahwa meditasi yang benar itu adalah meditasi yang dicapai dengan 7 pendukung di bawahnya. 7 pendukung itu adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, baru bisa mencapai meditasi benar. Jadi kalau dari Sang Buddha sendiri, beliau mengatakan bahwa tidak ada meditasi benar yang bisa skip 7 ini, nggak bisa. 7 ini adalah proses. Jadi kalau seseorang tidak memiliki pandangan benar, tidak akan bisa memiliki meditasi benar. Karena pandangannya saja salah, apa yang dia meditasikan. Logikanya seperti itu. Pandangannya salah, apa yang dia perhatikan. Nah, oleh karena itu, kalau dari penjelasan Sang Buddha sendiri, nah, ini adalah praktek yang berkesinambungan. Bahkan di dalam sutta itu Sang Buddha menggambarkan bahwa seseorang perlu mencapai pandangan benar. Dengan pandangan benar ini dicapai, maka pikiran benar akan berkembang. Dengan berkembangnya pikiran benar, ucapan benar akan berkembang. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan. Tidak mungkin ucapan itu keluar tanpa dipikirkan, kecuali lagi mabuk atau ngigau ya. Ngigau juga mungkin mikir ya, saya tidak tahu. Nah, kemudian berkembanglah perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, sati yang benar, samadhi benar. Dari penjelasan Sang Buddha sendiri berkesinambungan. Terima kasih. Nanti dipraktekkan sampai tidak bisa bermimpi lagi. Nggak tidur nanti. Nanti tuh. Ini menarik. Baru kemarin di grup WA itu membicarakan yang tentang ini, tentang pikiran benar dan ucapan benar atau perbuatan benar. Jadi ada yang menyangka bahwa belum tentu orang yang punya pikiran benar itu harus ucapan atau perbuatannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Bisa juga dia punya pikiran sedang marah misalnya, pikirannya marah, ada kebencian dalam dirinya, tapi dia bisa mengucapkan yang manis-manis, tidak memunculkan yang marah di depan seperti aktor film itu. Dia bisa juga berperilaku tidak sesuai pikirannya. Dia bisa menjadi manis-manis di depan orang yang dia benci. Nah, berarti tidak harus pikiran benar, ucapan jadi benar, perbuatan jadi benar. Ini debatnya di grup itu bagaimana? Apakah sanggalan dari mereka itu ada benarnya juga? Kalau menurut saya, kembali ke kehendak. Pandangan benar itu didasari oleh pemahaman pada tahu apa yang baik, tahu apa yang buruk, memahami kama vipaka, dan memahami 4 kebenaran mulia atau dhamma secara general. Nah, bagaimana kalau seseorang itu pikirannya marah tapi ucapannya manis? Itu dilakukan oleh semua orang. Itu namanya tata krama. Jadi kita, ini bukan saya lagi yang cerita, ada seorang ahli psikologi. Bahkan ahli psikologi ini bilang, semua umat manusia diajari acting sama orang tuanya. Anak itu waktu kecil itu jujur, gak enak, dimarahi. Jangan bilang gak enak, hargai yang masak. Betul ya? Terus satu hari ada seorang anak bingung lihat orang tuanya. Orang tuanya kalau di rumah itu selalu ngomong, tetangga itu buruknya begini. Tapi kalau ketemu, selamat pagi bu. Terus anak ini jadi kesal. Ini mama bohong, ini tukang bohong ya. Mamanya tukang bohong ya. Nah, setelah besar dia baru sadar itu adalah tata krama.
tata krama itu punya manfaat. Tata krama itu membuat dua orang yang saling tidak suka bisa bekerja sama. Unik ya? Padahal saling nggak suka, tapi karena ada tata krama, kita nggak langsung ketemu dia terus saya benci kamu, benci sekali ya, enggak. Ketemu selamat pagi Pak, bencinya di hati. Tapi dengan ada demikian, tata krama bisa dilakukan, kerjasama bisa dilakukan. Nah, bagaimana kehendaknya? Kehendak dia sudah baik. Dia bertata krama, berusaha agar tidak mengekspresikan kemarahannya, agar tidak terjadi benturan, agar orang lain tidak menjadi sakit hati. Kehendaknya adalah baik, ya, agar tidak ada orang yang dirugikan. Kalau orang jadi sakit hati kan dirugikan. Jadi saya pikir kembali ke kehendak hati. Karena kita semua bertata krama, ya, kalau mau dikatakan aktor, masih ada sisi aktornya. Mungkin sampai pencapaian arahan. Makanya Sang Buddha kalau tidak setuju, beliau diam aja. Setuju kadang diam juga, begitu ya. Daripada bicara salah ya. Tapi saya tidak tahu, karena tidak ada yang tahu cara berpikir seorang Buddha. Saya pikir kalau apa yang diperdebatkan itu masih masuk ke tata krama, kecuali dia sendiri tidak suka tetapi masih berusaha bermulut manis, kemudian nanti lanjut ke musyawadah yang lain, mulai menipu dengan kemanisan mulut atau mengadu domba dan sebagainya, baru itu jatuh ke pelanggaran sila. Itu baru jatuh ke karma buruk, karena sudah ada kehendak buruk ya. Kalau menurut saya demikian ya, karena ini kan diskusi di grup. Kalau saya nimbrung di grup itu saya tulis begitu. Ini kan sama, apakah bisa diartikan benar itu hanya, kan Sang Buddha mengatakan sama detik gitu ya. Kan bukan berarti itu benar atau salah, seperti sama di sini kan sempurna. Gitu. Ada satu kata yang sangat bagus, harmonis. Pandangan harmonis, pikiran harmonis, ucapan harmonis, perbuatan harmonis, mata pencarian yang harmonis, usaha yang harmonis, perhatian yang harmonis, samadhi yang harmonis. Begitu pakai harmonis yang tadi kena semua. Cuma kita selalu sudah mempopulerkan kata benar. Saya juga tidak terbiasa mengganti-ganti apa yang sudah dipahami banyak orang. Tapi boleh. Penerjemahan paling dekat harmonis. Kalau sama-sama, Akhirnya setuju, boleh. kalau sama-sama Buddha berarti Mungkin beda makna, karena satu kata kan bisa punya beberapa arti ya. Buddha yang harmonis. Nah, Sang Buddha yang harmonis. Nanti harus tanya Bante Medacito, ahli Pali. Ahli Pali di Sangga STI, Bante Damadiro, Bante Cita, Bante Santacito, Bante Medacito. Beliau-beliau ini Nanti ahli Pali. terkejut, beliau ke arah. Bagaimana? Barusan saya terkejut. Terkejut loh. Saya terkejut. Saya mau arah apa? Arah. Jangan tidur. Saya mengatakan saya tidak terkejut ya, saya tidak mengatakan saya arahat. Tahu tidak, seorang biku yang berbohong mengenai pencapaian kesucian, parajika. Ya. Hampir jam 9 ya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke depan. Kalau tidak ada, saya kasih pertanyaan yang sulit. Boleh. Masih PR ini. Tapi minggu depan datang nggak ya? Jawabannya begitu. Ini juga dari grup yang sering diskusi. Tidak gampang. Belum ditanya saya sudah jawab. Coba bagaimana? Kan ada konsep tentang atta ini dari Hinduisme ya, dari Brahmanisme, bahwa atta adalah roh yang kekal sifatnya, yang abadi, yang hakiki, istilahnya bisa muncul dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, dan sudah ada. Itu kan konsep attanya begitu. Nah, kemudian di Buddhisme
juga ada definisi yang mirip-mirip dengan atta, yaitu nibbana. Nibbana pun kan juga definisinya adalah ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak tercipta, yang tidak berkondisi. Nah, ini kan sepertinya sesuatu yang mirip-mirip kan, dua definisi ini. Ada yang atta tadi itu, ada sosok seperti atta itu. Di Buddhism tidak menyebut atta, tapi ada sesuatu yang tadi itu tidak berkondisi, tidak dilahirkan, tidak tercipta. Kalau tidak ada seperti ini, tidak akan ada kemungkinan makhluk terbebas kan begitu. Di Hindu kan juga begitu, kalau tidak ada atta yang seperti itu, maka ya tidak ada kemungkinan makhluk bisa terbebas, karena atta itu kan bisa kembali ke atta yang lebih besar itu, yang namanya kebebasan itu. Ini kan seperti mirip aja, cuma katanya beda. Nah, apakah betul begitu? Tidak betul. Kira-kira tidak gampang, bisa betul ya. Makanya harus direnungkan ya. Nah, yang pertama, pemahaman nibbana itu sendiri mendinai seluruh hal yang dikatakan kekal, atau menolak ada satu hal yang dikatakan kekal. Nah, ini pertanyaan sangat filosofis. Ada beberapa gambaran di otak saya, tapi harus diterjemahkan sebagai bahasa. Salah satu kualitas dari nibbana itu adalah tanpa dosa loba moha. Itu adalah salah satu pijakan kita untuk merenungkan hal ini. Nah, kalau dikatakan sekarang begini, penjelasan mengenai atta dan nibbana itu sendiri di beberapa kesempatan itu adalah sesuatu yang perlu ditembus. Saya pikir permasalahannya di situ. Jadi begini loh, coba direnungkan, setuju tidak dengan yang saya sampaikan. Sada itu artinya keyakinan yang kita sendiri belum bisa membuktikan. Itu artinya sadar. Jadi orang yang punya keyakinan itu belum mengalami. Saya beri contoh. Anggap saja kita semua yang ada di ruangan ini tidak pernah minum madu. Saya senang pakai perumpamaan ini. Kita tidak pernah minum madu, tapi kita hanya meyakini madu itu manis karena ada iklannya, diceritain teman dan sebagainya. Tapi kita belum pernah minum madu, katakanlah demikian. Karena di negara kita tidak ada madu misalkan. Seperti di Indonesia kadang ada beberapa buah yang tidak ada di Indonesia, tapi kalau kita lihat di film ya ada gitu. Tapi katanya enak, katanya manis. Selama kita belum mencicipinya, itu adalah sadar. Setelah kita mencicipinya, itu baru disebut nyana. Jadi bahkan di tingkat nyana, bahkan kita sekarang masih benar-benar memperdebatkan ini semua dari tingkat sadar. Oleh karena itu, definisi tentang nibbana itu masih di dalam tingkat sadar. Sang Buddha hanya menggambarkan bahwa itu adalah satu hal yang tadi dikatakan tidak berkondisi, yang juga tidak bisa, yang sering diterjemahkan
Jadi nibbana itu memang sangat sulit untuk dipahami secara logika. Jadi begini, kita katakan kekal salah, kita katakan tidak kekal salah. Jadi hanya digambarkan sebagai yang tanpa kematian. Nah, saya pikir ya, mengikuti definisi itu sebagai tingkat sadar hingga pencapaian jnana. Tetapi kalau nanti mau direnungkan kembali di tingkat pemahaman atau filosofi, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi sampai detik ini belum ketemu yang sangat klop untuk saya jawab. Tapi yang tadi saya gambarkan itu benar-benar apa yang berputar-putar di kepala saya. Jadi kalau menyamakan atta dengan nibbana, tetap saya mengatakan tidak sama. Karena atta itu digambarkan mengarungi samsara. Atta itu masih menjadi objek yang terkena dosa loba moha. Sedangkan nibbana itu di luar samsara dan keadaan lenyapnya dosa loba moha. Kira-kira demikian. Ada ide apa yang Pak Joni terpikir setelah saya jelaskan sepanjang ini? Kalau dijawab seperti itu dibantah sama yang dari Brahmanisme. Definisi atta yang masih ada loba dosa moha itu bukan ajaran kami gitu. Ajaran mereka atta itu justru kalau sudah bersatu dengan atta yang itu sudah moksa. Jadi definisi atta itu seperti mirip-mirip seperti tidak berkondisinya nibbana. Tapi dari Buddhis kan mengatakan atta itu definisinya seperti itu. Dan mereka nggak mau, Tidak menerima itu. Saya sendiri tidak pernah belajar Brahmanisme. Ya, jadi saya nggak bisa banding, akhirnya stop. Iya. Kalau Akhirnya berlanjut lagi Pak. boleh. Pertanyaannya, kalau seandainya orang mempercayai atta seperti itu, bahwa di dalam tubuh manusia ini ada roh yang kekal seperti itu, apa kerugiannya seseorang kalau mempercayai bahwa ada roh kekal seperti itu? Toh memegang keyakinan roh kekal seperti itu bisa membuat contohnya agama Abrahamis itu kan rata-rata percaya adanya roh seperti yang kekal itu, dan umat yang mempercayai ada roh yang kekal itu justru itu sebagai pegangan mereka, karena ada percaya kepada roh yang seperti itu membuat dia damai, membuat dia juga bisa menjadi yang baik. Nah, atas apa kerugiannya toh? Kalau agama Buddha mengatakan itu sesat, itu jahat. Nah, secara psikologis itu bisa diterangkan jahatnya di mana, sesatnya di mana. Nah, kembali kita kan sekarang bercerita tentang sada. Sada itu adalah jadi itu sebabnya agama Buddha bukan ilmu pengetahuan. Ini selalu saya garisi. Kita kembali ke sada. Sada itu salah satu definisinya adalah yakin bahwa Sang Buddha mencapai pencerahan. Jadi ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, dalam pemahaman kita yang disampaikan Sang Buddha itu adalah fakta-fakta yang beliau lihat setelah beliau mencapai pencerahan. Nah, jadi jawaban yang pertama itu adalah secara kesadaran, bahwa Sang Buddha mengatakan ya memang bukan begitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi ya memang bukan begitu sesuai yang dilihat oleh Sang Buddha. Itu jawaban yang pertama. Lalu kerugiannya apa? Nah, kerugian yang diikuti adalah kalau ada konsep, misalkan, tentu konsep di filosofi India itu banyak sekali dan saya tidak pernah mempelajari itu.
Jainisme, wah banyak sekali, bukunya tebal-tebal. Ada di Wiara Mendut tapi saya tidak pernah baca, bukunya tebal-tebal. Nah, salah satunya misalkan pemahaman tentang Atta ini perlu menjalani seluruh bentuk kehidupan. Kadang ada di kondisi yang tinggi, kadang kondisi menengah, kadang kondisi bawah. Contoh, kadang dia terlahir sebagai orang sangat kaya, dipuja, dipuji, tapi kadang menjadi seorang tukang bersih-bersih got, gorong-gorong. Seluruh perjalanan ini harus dijalani agar Atta ini menjadi berpengalaman dan menjadi suci. Nah, kalau punya pemikiran seperti itu, Sang Buddha mengatakan kerugiannya adalah seseorang jadi tidak mau berpraktek dhamma karena dia seperti pasrah pada keadaan. Nah, jadi kalau Sang Buddha mengatakan itu tidak faktanya, itu tidak faktanya, faktanya bukanlah demikian, dan kita meyakini itu di tingkat sadar. Sama seperti yang lainnya juga. Nah, misalkan tadi cerita Abrahamis, karena mereka punya keyakinan seperti itu, jadinya mereka tidak berusaha melenyapkan dosa loba moha. Mungkin berkurang karena melakukan praktek-praktek keagamaan, tetapi tidak bisa memahami lenyapnya moha. Lenyapnya moha itu syaratnya adalah memahami anatta. Nah, dari kefaktaan yang diberikan oleh Sang Buddha, itu bukan jalan mencapai kearahatan. Dan kembali, ini tingkat sadar. Jadi kalau misalkan Pak Joni bertanya, buktinya apa Bante? Tidak bisa. Karena begitu saya bisa membuktikan, hari ini bukan agama Buddha, ilmu pengetahuan Buddha, kita naik menjadi sains. Agama itu memang tidak bisa dibuktikan secara keseluruhan, tetapi agama Buddha itu mengajak kita untuk membuktikan secara pengalaman. Nah, jadi saya cuma bisa mengajak secara pengalaman, prakteknya demikian, nanti kita akan melihat demikian, kita akan menemukan demikian. Jadi jawabannya untuk hal ini saya pikir adalah kita mengetahuinya 100% setelah kita mencapai arahat secara pengetahuan. Jadi mari kita segera mencapai arahat apabila masih memiliki sadar. Agama itu selalu masih di tingkat sadar. Hanya ini bahasa Bante Panya. Beliau mengatakan demikian. Sang Buddha menunjukkan bahwa di sini adalah pencapaian nibbana. Tentu itu adalah keyakinan. Tidak ada di ruangan ini yang telah mencapai nibbana, saya pikir. Berarti kita semua hanya meyakini nibbana itu ada. Mau dibuktikan itu nggak bisa. Tapi Sang Buddha mengatakan, sebelum pencapaian nibbana, kalau Anda praktek dhamma, sebelum sampai ke Dharma Sundara atau sebelum sampai ke mik ini, kalau Anda melewati jalan ini nanti ketemu tugu A, ketemu gedung B, ketemu tugu C. Nah, baru kemudian Anda akan mencapai nibbana atau tujuan akhir. Sang Buddha menggambarkan kalau kita mempraktekkan dana sila, batin mulai menjadi lebih tenang, kita menjadi orang yang lebih baik hati, kebijaksanaan bertumbuh. Dijalani praktek sila samadhi, dana sila samadhi, kemarahan, keserakan, dan kotoran batin, loba akan berkurang. Jadi kita hanya bisa sembari menjalankan ini, oh yang ini terbukti ya, nambah lagi jalani, oh yang ini terbukti ya, sehingga muncul keyakinan kita bahwa nibbana itu ada. Tapi bahkan sampai detik ini, nibbana bagi kita itu keyakinan, kita belum merasakan. Ya. Kalau dari cara berpikir saya seperti itu. Terima kasih. Tapi kalau nanti ada yang bisa membuktikan, kabari saya. Demikian ya. Ya, terima kasih semuanya. Anumodana, selamat malam, Namo Buddhaya.